Halo sahabat Fometik. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan atau yang disingkat dengan TGIPF telah selesai bertugas. Nah, dilansir dari Instagramnya pengamat sepak bola, poin-poin rekomendasinya adalah kepada presiden ya. Jadi TGIPF itu memberikan rekomendasi kepada presiden. Yang pertama adalah PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan, revisi statuta, aturan, KLB, dan lain-lain. Jadi banyak rekomendasinya. Nah, yang kedua, PT LIB menentukan jadwal pertandingan dengan mempertimbangkan keamanan dan sesuai standar pelaksana dan lain-lain. Yang ketiga, Panpel memahami tugas dan tanggung jawab penjualan tiket sesuai dengan kapasitas, menyiapkan petugas sesuai standar dan kebutuhan, dan lain-lain. Jadi kalau gua ngeliat di poin 3 ini, sepertinya memang TGIPF menemukan over kapasitas. Jadi tiket yang dijual memang melebihi dari kapasitas yang ada, dan bahkan panitia pelaksananya tidak sesuai dengan standar petugasnya. Nah, makanya ini menjadi isu memang, dan ini jadi temuannya TGIPF, dan TGIPF memberikan rekomendasi kepada presiden. Jadi sudah jelas ya yang ditemukan oleh TGIPF. Nah, poin keempat, security officer melakukan koordinasi keamanan dan menyampaikan safety briefing sebelum pertandingan dan lain-lain. Nah, ini pasti juga karena ditemui adanya fakta bahwa security officer tidak melakukan koordinasi keamanan dan tidak memberikan safety briefing. Makanya muncul rekomendasi seperti ini kalau menurut gua. Nah, yang kelima, Polri penyelidikan lebih lanjut terhadap anggota yang menembakkan gas air mata dan supporter yang memprovokasi kerusuhan, menghentikan penggunaan gas air mata di stadion, menyiapkan peraturan pengamanan sepak bola, dan lain-lainnya. Jadi memang gas air mata menjadi isu di tragedi Kanjuruhan ini, dan juga ada juga supporter yang memprovokasi, dan itu harus diusut. Itu rekomendasi dari tim TGIPF. Yang keenam, TNI proses anggota yang melanggar, memahami peraturan pengamanan sepak bola. Jadi memang ada beberapa ditemukan adanya anggota yang melanggar, anggota TNI, dan itu mungkin harus diproses. Itu rekomendasi dari tim TGIPF. Yang ketujuh, Kemenpora memastikan penyelenggaraan pertandingan sesuai peraturan, membuat peraturan tentang perlindungan pemain, supporter, dan lain-lain. Jadi ternyata Kemenpora juga dapat PR dari tim TGIPF, yaitu membuat peraturan atau sebagai regulator, karena Kemenpora itu adalah sebagai regulator dari seluruh aktivitas olahraga yang ada di Indonesia ya, setahu gua. Nah, ke-8, Kementerian PUPR dapat rekomendasi juga dari tim TGIPF merenovasi stadion Liga 1 dan Liga 2 sesuai standar keamanan FIFA. Nah, ini yang paling penting. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini nggak ragu-ragu lagi kita untuk melakukan perbaikan yang cukup signifikan, karena mau nggak mau sepak bola adalah olahraga terpopuler di Indonesia. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola, banyak yang nonton, dan itu menjadi salah satu faktor penting, yaitu keselamatan dari para supporter, pemain, perangkat pertandingan yang semua terlibat dalam pertandingan tersebut. Nah, ini menjadi sangat penting, menjadi sangat vital. Akhirnya TGIPF pun mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk segera mengaudit dan merenovasi stadion Liga 1 dan Liga 2. Kementerian Kesehatan nomor 9, pelayanan kesehatan gratis korban tragedi Kanjuruhan, merumuskan standar pelayanan kesehatan di pertandingan sepak bola. Jadi ini sebagai arahan aja dari tim TGIPF bahwa terkait dengan korban dari Kanjuruhan, sebaiknya Kementerian Kesehatan menyediakan alokasi budget tersendiri sepertinya. Jadi diharapkan itu menjadi gratis, dan kesehatan dan Kementerian Kesehatan pun harus merumuskan standar atau membuat semacam kayak SOP atau standarisasi sebenarnya pelayanan kesehatan di pertandingan sepak bola seperti apa. Misalnya ada ambulan, terus misalnya bisa jadi yang fisioterapinya harus punya lisensi segala macam. Nah, itu harus dirumuskan oleh tim Kementerian Kesehatan. Ke-10, Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial dan trauma healing bagi korban tragedi Kanjuruhan. Nah, ini mungkin peran dari Kementerian Sosial ya, karena memang banyak sekali korban, dan nggak cuman yang meninggal, ada juga pasti traumatis, belum lagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, dan banyak sekali sebenarnya korban. Dan ini salah satu dari tanggung jawabnya Kementerian
sosial untuk memperhatikan mereka yang menjadi korban di tragedi ini. Ya, banyak memang rekomendasinya dari tim TGIPF, semoga bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan yang mereka mempunyai tanggung jawab. Nah, menariknya juga di sini ada rekomendasi dari tim TGIPF bahwa ketua PSSI harus mundur karena dia harus bertanggung jawab. Ya, banyak memang selentingan kabar kira-kira siapa penggantinya ketua PSSI, dan nanti kita tunggu aja seperti apa. Kalau gue sih berharap adalah orang yang benar-benar mencintai sepak bola dan tidak mencoba mengambil keuntungan pribadi di balik itu. Dia hanya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Orang yang mempunyai pengalaman yang cukup banyak di bidang sepak bola dan niatnya memang benar-benar tulus untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Gue berharapnya sih seperti itu. Ya, gue yakin lah di antara beberapa pengurus PSSI yang ada sekarang ataupun yang dulu mungkin, yang pasti mempunyai itikat baik kepada sepak bola Indonesia, nggak hanya untuk mengambil keuntungan pribadi sih kalau menurut gua. Ya, mudah-mudahan ada pengganti, ada yang kita nggak tahu ya apakah ketua PSSI akan mundur atau enggak, karena juga salah satu dari rekomendasi dari TGIPF yaitu supaya PSSI melakukan KLB dulu. Jadi kalau misalnya belum dilakukan KLB, belum ada perubahan yang signifikan di PSSI, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan izin Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Nah, ini menjadi faktor penting nih sebenarnya untuk supaya sepak bola Indonesia bisa berkembang dan bisa makin maju lagi. Nah, kalau PSSI tetap bersikeras, ya akhirnya nggak ada liga gitu. Ya, kita lihat seberapa besarnya hatinya PSSI untuk bisa merelakan bahwa ya kalau memang dia harus berubah, ya harus berubah gitu loh. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.